Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia ini, kita akan belajar bagaimana menjelaskan informasi penting atau bagaimana kita dapat menemukan informasi dalam sebuah teks tertulis. Temanya masih udara bersih bagi kesehatan. Nah, anak-anak, untuk dapat menemukan atau memperoleh informasi, tentu saja kita harus tahu informasi itu apa ya. Informasi adalah penerangan. Bisa juga sebuah pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Arti yang ketiga dari sebuah informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Itu arti dari informasi. Nah, kita harus tahu juga manfaat sebuah informasi ya. Informasi itu banyak sekali manfaatnya. Informasi dapat membuat kita mengetahui dan mengerti sesuatu. Nah, setelah kita tahu manfaat informasi, hari ini kita akan belajar memperoleh atau mendapatkan informasi dari sebuah teks tertulis atau dari sebuah karangan. Caranya bagaimana untuk mendapat informasi dari sebuah teks tertulis, yaitu dengan cara membaca cermat, supaya kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut. Namun selain dengan membaca cermat, informasi penting dari sebuah teks, kita dapat dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Berulang ya, selain dengan membaca cermat, informasi penting dari sebuah teks dapat didapat dengan cara menjawab pertanyaan. Jadi ada dua ya. Informasi dapat kita peroleh dengan cara membaca cermat, dan yang kedua dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks tersebut. Dengan bisa menjawab pertanyaan teks, maka kita sudah bisa memperoleh atau mendapatkan informasi. Jelas ya? Nah, di dalam kalimat tanya untuk mendapatkan informasi itu ada bermacam-macam kata tanya ya. Kata tanya itu adalah kata yang digunakan untuk mengawali sebuah kalimat tanya. Jadi dalam kalimat tanya, syarat mutlaknya harus ada kata tanya. Kalau tidak ada kata tanya, itu bukan kalimat tanya. Syarat yang kedua adalah menggunakan tanda tanya. Nah, kata tanya itu pada umumnya terletak di awal kalimat. Meskipun tidak mutlak, tapi pada umumnya kata tanya diletakkan di awal kalimat. Yang ketiga, ini adalah contoh-contoh kata tanya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana,
berapa. Nah, ini jenis-jenis kata tanya. Tentunya fungsi atau kegunaannya berbeda-beda. Untuk itu, marilah kita mempelajari fungsi masing-masing kata tanya tersebut. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa. Peristiwa itu kejadian. Misalnya, kata tanya apa? Misalnya begini. Apa yang terjadi di jalan raya tadi itu adalah menanyakan peristiwa. Kata tanya apa juga bisa untuk menanyakan proses. Misalnya begini, langkah apa saja yang dilakukan dalam membuat nasi goreng? Nah, ini kan proses. Jadi langkah apa? Jadi kata tanya apa tidak ditaruh di depan. Langkah apa saja itu kata tanya apa diletakkan di tengah. Kata tanya apa juga bisa digunakan untuk menanyakan benda. Misalnya, apa yang terletak di atas meja itu? Atau benda apa yang diletakkan ibu di atas meja itu? Nah, itu menanyakan benda. Bisa juga kata tanya apa untuk menanyakan hal lain yang dijelaskan dalam teks. Jadi banyak sekali ya manfaat kata tanya apa. Yang kedua, di mana? Kalau di mana sangat spesifik atau sangat jelas, yaitu untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Ya. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Di mana kecelakaan itu terjadi, itu berarti menanyakan tempat. Yang ketiga, kata tanya kapan. Apa fungsi kata tanya kapan? Yaitu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Kapan terjadi perang di Ponorogo? Itu menanyakan peristiwanya atau waktu terjadinya peristiwa. Jelas ya, gampang. Yang keempat, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalnya, siapa yang memimpin perang Padri, berarti menanyakan orang. Kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, mengapa terjadi perang Aceh? Mengapa hari ini kamu terlambat? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Jadi menanyakan sebab. Jadi yang ditanya nanti memberikan alasan. Yang keenam, kata tanya bagaimana.
Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana proses pembuatan anyaman bambu? Itu contohnya ya. Jadi bagaimana untuk menanyakan peristiwa. Proses terjadinya peristiwa. Tidak harus peristiwa, pokoknya proses. Intinya pada kata proses. Nah, setelah anak-anak memperhatikan penjelasan kata tanya tersebut, kita lihat bacaan berikut. Bacalah teks Dayu dan ikan hias dengan cermat. Nah, Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang memelihara ikan-ikan di dalam akuarium. Dayu senang memelihara ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, setelah membaca bacaan tadi, perhatikan kata tanya yang digunakan. Nah, kita belajar juga membuat mind map atau peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Nah, ini peta pikiran itu contohnya seperti ini. Dengan peta pikiran ini kita juga bisa belajar bagaimana memperoleh informasi. Dari bacaan tadi yang berjudul Dayu dan ikan hias, informasi yang kita peroleh yaitu ikan hias yang dipelihara dari jenis ikan mas koki. Nah, dari ini adalah informasi ini dapat diperoleh dari menjawab pertanyaan apa nama jenis ikan hias yang dipelihara. Informasi yang diperoleh yang kedua adalah Dayu yang memelihara ikan hias. Informasi ini dapat diperoleh dari pertanyaan siapa yang memelihara ikan hias. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya, ikan hias dipelihara di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya, ikan hias diberi makan setiap hari. Kelima, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Dayu memperhatikan ikan hias selalu membuka dan menutup mulut. Nah, ini namanya peta konsep. Peta konsep itu peta pikiran yang dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif melalui sebuah diagram. Nah, coba baca ini. Sekarang kita akan mendapatkan informasi dari sebuah paragraf ini. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah sebuah kegiatan yang sangat penting. Seperti yang kita tahu, tumbuhan hijau merupakan jenis makhluk hidup yang berbeda dengan berbagai jenis organisme lain. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan hijau bisa menghasilkan makanan sendiri. Akan tetapi, fotosintesis tidak bisa terjadi jika semua syarat yang diperlukan belum terpenuhi. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan mengambil air dan zat hara
yang ada di dalam tanah. Air dan zat hara itu diserap oleh akar dan dibawa ke daun. Dengan bantuan sinar matahari, di daun terjadi reaksi kimia antara air, mineral, dan CO2. Dari paragraf ini, informasi apa yang kita peroleh? Yang pertama, arti fotosintesis. Jadi dijelaskan, fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah kegiatan yang sangat penting. Mengapa penting? Karena fotosintesis ini bisa menghasilkan makanan. Makanan bagi siapa? Ya, makanan bagi tumbuhan tersebut. Meskipun pada akhirnya makanan yang dibuat oleh tumbuhan itu digunakan juga oleh hewan dan manusia. Informasi yang kita peroleh dari bacaan ini selain arti fotosintesis adalah perbedaan tumbuhan hijau dengan makhluk hidup lain. Apa bedanya? Kalau makhluk hidup lain, manusia dan hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri, sedangkan tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Lalu informasi yang ketiga apa? Adalah bahan yang diperlukan untuk fotosintesis. Bahan apa saja yang diperlukan? Yaitu ada zat hara yang diambil dari tanah atau mineral yang dari dalam tanah, ada air atau H2O, kemudian ada CO2 yang diambil dari udara, kemudian harus ada juga sinar matahari. Yang keempat, syarat terjadinya fotosintesis. Apa syaratnya? Syaratnya ya harus ada sinar matahari dan bahan-bahan ini. Sinar matahari berarti fotosintesis hanya berlangsung di siang hari. Secara normalnya seperti itu, kecuali dengan cara khusus dengan bantuan tenaga cahaya lampu yang sangat besar. Tapi secara alamiah fotosintesis itu siang hari. Itu anak-anak kita telah belajar bagaimana mendapatkan informasi dari teks tertulis melalui membaca dan juga menjawab pertanyaan. Demikian pelajaran pada hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di lain waktu.